Tuhan, baik saudara, kita masuk tahun 2026 dengan sukacita, semua sehat. Amin ya saudara. Amin. Baik saudara, kita akan membuka kitab kita di dalam Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius 4 ayat 19. Amin ya. Ya kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Baik saudara ya. Kita lihat di sini, kita sudah membacanya. Ternyata mengikut Yesus itu bukan sekedar apa slogan rohani saudara. Kadang-kadang ya saya mau ikut Yesus, saya mau iring dia. Tapi perjalanannya apa saudara? Seringkali kita banyak kecewa. Amin. Di dalam melayani Tuhan seringkali kita banyak kecewa. Karena apa saudara? Jalan tuh tidak selalu mulus saudara ya. Kadang-kadang ada batu kerikil, ada lubang, ya. Yang membuat kita apa saudara? Membuat kita tuh jadi lemah. Kadang-kadang kita kecewa gitu saudara. Ya, kadang-kadang orang yang mempunyai ekspektasinya tuh di dalam melayani terlalu tinggi saudara. Ya, kadang-kadang terlalu tinggi. Gua mau begini nih, gua mau jadi ini nih. Ya, tapi nggak kesampaian saudara. Karena apa saudara? Ya, dia tidak mengukur kemampuan dirinya. Ya, dia tidak melihat potensi apa yang dalam hidup dia. Ya, dia hanya ingin. Ya, itu saudara. Banyak orang kecewa. Padahal di sini dikatakan mengikut Yesus itu bukan slogan, bukan cuma ya gue mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Bukan saudara ya. Pak, banyak orang berkata aku percaya Yesus, tetapi apa? Dia tidak sungguh-sungguh mengikuti dia. Memang ketika kita lahir baru, ya menggebu-gebu, saya mau melayani Tuhan, saya mau ikut Yesus. Wah, kayaknya luar biasa saudara semangatnya gitu. Ya. Tapi kita lihat di dalam perjalanan kita seringkali mengalami hambatan-hambatan. Mengikut Yesus berarti apa saudara? Menyerahkan arah hidup kita, keputusan kita, ya, dan masa depan kita saudara. Ya. Mengikut Yesus itu nggak sembarangan saudara. Ya. Kita harus berserah penuh. Ya. Apapun yang terjadi, dalam hidup kita, entah itu masalah besar, entah masalah kecil, kita mau berserah. Kita sudah serahkan semua pada Yesus. Yesus never force anyone. Dia nggak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa kita. Amin. Apakah Anda dibaptis dipaksa, saudara? Terima Yesus dipaksa? Enggak, saudara. Itu Tuhan tidak pernah memaksa kita. Itu dari pikiran sehat kita. Kita mau mengikut Dia. Yesus tidak pernah memaksa saudara. Dia selalu berkata sederhana namun tegas. Apa itu saudara? Yesus katakan, follow me, ikut aku. Hari ini pertanyaannya saudara, bukan apakah kita mengenal Yesus, tapi apakah kita benar-benar mau mengikuti Yesus. Itu udah termasuk segala risikonya saudara. Apa yang akan kita hadapi kalau kita sudah bilang I follow you Jesus till the end. Wow, itu satu komitmen yang luar biasa saudara. Entah masalah, kesusahan, sakit penyakit, jangan pernah merubah keputusan kita. Amin. Hari ini apakah kita mengenal Yesus saudara? Tapi apakah benar-benar kita mau mengikuti Yesus saudara? Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Coba saudara,
Kita disuruh menyangkal diri, saudara. Mungkin kita tadinya punya kedudukan hebat, saudara, di perusahaan. Mungkin kita well educated, ya nggak? Berpendidikan tinggi, saudara, ya nggak? Mungkin kita punya jabatan di pemerintah yang begitu hebat, saudara. Tuhan katakan apa sih? Ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. Luar biasa. Saya baca firman ini, seringkali kita sombong, ya, kita sombong. Ada kesombongan dalam diri kita masing-masing. Saya nggak tahu, ya, mungkin apa yang kalian rasakan. Baik, saudara, hari ini kita akan melihat apa sih arti mengikuti Yesus itu. Kita akan bahasnya, saudara. Yang pertama, mengikuti Yesus adalah panggilan, saudara, bukannya opsi, bukannya pilihan. Ya, mengikuti Yesus itu panggilan. Saya nggak pernah pikir, saudara, saya nggak pernah menduga gitu, saya bisa melayani Tuhan. Nggak kepikir dulu waktu remajanya. Saya pengen apa, saudara? Saya tuh pengen berlayar yang jauh gitu, saudara. Saya pengen bekerja di kapal pesiar. Saya pengen pergi yang jauh gitu. Saya pengen keliling dunia. Tapi pada satu saat ada orang datang ke tempat saya. Orang itu menyuruh saya datang ke rumahnya. Saya lagi guntingin rambut, saudara. Saya lagi guntingin rambut dia. Tiba-tiba si Ko ini bilang, Ko Yakob, Steven, bisa nggak ada yang Rebo besok ke rumah? Dia bilang. Udah, saya nggak tahu dia siapa. Baru pertama kali datang ke salon saya. Saya guntingin rambut. Dia bilang apa? Bisa nggak ada yang Rebo ke rumah? Ya, ngapain kok? Saya tanya. Saya ada persekutuan, perkumpulan gitu. Dia bilang, ada perkumpulan apa nih? Oh, kita doa, dia bilang. Ya kita aja. Saya bilang, terus Stevennya nanti bawain renungan. Saya nggak sekolah kita kok. Bagaimana saya mau bawain renungan? Bisa. Akhirnya apa, saudara? Hari Rebo dia benar-benar datang, bawa itu kertas 2 lembar. Ya, Mas Steven, kamu pelajarin ini. Nanti ini yang kamu sampaikan. Saya bilang, dia wujukin terus saya. Enggak kok, cuma kita aja. Saya bilang, benar kok. Iya. Ketika hari Rebonya, rumahnya di belakang dekat rumah saya sih. Saya datang ke rumahnya. Ternyata apa, saudara? Itu di rumahnya udah ramai orang, saudara. Udah bangku-bangku udah berjajar. Saya bilang, sampai saya mundur. Bilang, kok katanya kita doang. Kenapa ramai begini? Saya bilang, saya nggak mau. Saya bilang, bisa. Saya diajak duduk di depan. Tahu di depan siapa sebelah saya? Rektornya dia. Rektor STT. Coba bayangin. Saya bilang, waduh, saya udah mau pulang aja. Saya mau pulang. Saya bilang, saya nggak sanggup dah. Gemeteran. Gitu loh. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya saya jalan juga. Tapi ternyata setelah saya bawakan renungan itu, saya percaya Tuhan jamah saya. Ya, Tuhan jamah saya. Ketika selesai, saudara, nggak tahu ya, ada satu rasa hati yang bergejolak di dada saya. Akhirnya saya temuin itu brosur pendaftaran sekolah kitab di Bethany Bible College, Pak Niko. Saya begitu ngeliat itu, saya tergetar, Tuhan, saya pengen belajar. Tapi saya baca di situ dilarang merokok. Waduh, berat nih. Saya bilang, saya ngerokok. Pada saat itu saya ngerokok. Saya ngerokoknya banyak juga, saudara. Akhirnya saya bilang, akhirnya saya doa, Tuhan, kasih tanda saya.
Kalau memang saya boleh, saya minta diberhentikan ngerokok. Ya. Ketika saya menyerahkan formulir itu, saya diberhentikan ngerokok saya. Tapi benar saudara, begitu saya berdoa sungguh-sungguh, saya kasih formulir, sejak saat itu sampai sekarang saya berhenti ngerokok. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya saudara, ya, Tuhan tidak memanggil orang yang pintar saudara. Ya, Tuhan tidak memakai orang yang hebat. Enggak saudara. Kalau saya renungkan, siapa kita? Ya enggak saudara? Saya salut sama Pak Agus dengar ceritanya. Wah, hebat. Hebat. Tuhan pakai Pak Agus Cilincu. Saya tahu pengalaman masa mudanya begitu rusaknya, begitu hancurnya. Tapi dia boleh ada memberitakan kabar baik. Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan saya bilang, Tuhan, kok saya rindu ya, saya mau sekolah. Saya percaya saudara. Mungkin Tuhan bilang, follow me. Ya, I will make you fisherman. Wah, saya bilang, iya Tuhan, saya mau Tuhan, saya siap. Tapi saya bilang makanya, kalau saya mau melayani Tuhan, bagaimana saya mau melayani Tuhan kalau saya tidak ada pengetahuan? Ya nggak? Bagaimana kalau saya tidak diisi dengan pengetahuan? Bagaimana kalau saya nggak sekolah? Ya, memang ada pendeta yang nggak sekolah juga bisa jadi pendeta. Ya, tapi saya nggak mau saudara, nggak mau. Saya pengennya Tuhan, saya melayani bukan gila jabatan, bukan gila titel, ya, tapi saya pengen juga berkualitas. Amin. Jadi saudara, saya percaya ketika Tuhan memanggil kita, seringkali banyak orang yang menganggap remeh, saudara. Amin. Banyak orang menganggap remeh, padahal Tuhan sudah seringkali memanggil dia, ya, follow me, follow me. Tapi orang mengeraskan hatinya, saudara. Jadi hari ini kita akan melihat mengikuti Yesus adalah bukan opsi Tuhan, tapi panggilan. Memang tidak semua kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, amin saudara. Tapi setidak-tidaknya kita menjadi saksi Kristus, amin. Dimanapun kita bisa memberitakan kabar baik. Saya bilang, saya renungkan jadi pemberita Injil itu luar biasa nilainya, tidak ada bandingnya saudara, ya, tidak ada bandingnya. Jadi panggilan Yesus itu tetap kepada siapapun. Dia memanggil bukan orang hebat, dia manggil nelayan yang biasa saudara. Dia manggil nelayan, dia panggil pemungut cukai, ya. Dia panggil orang berdosa, perempuan yang berzina. Mungkin kita sebagai manusia, kita mungkin melihat sebelah mata, saudara. Ya, kalau orang yang hidupnya nggak benar, kita nggak mau dekat-dekat, saudara. Ya. Tapi saya lihat Yesus itu benar-benar contoh yang luar biasa. Ya, Yesus, apapun kata orang, dia nggak peduli. Ya, dia deketin itu pemungut cukai, ya, perempuan berzina, ya, dia tidak memandang saudara, dia memandang apa? Jiwa-jiwa. Mari saudara, kita ikut Yesus, kita harus menangkan banyak jiwa, amin. Itu kemuliaan Tuhan. Mengikut Yesus bukan hanya dalam keadaan kita baik, saudara. Kalau dalam keadaan kita baik-baik saja, ya saya mau melayani Tuhan, gitu. Ya. Bukan juga ketika doa kita dijawab, ya. Orang tuh kadang-kadang, wah, Tuhan tolong saya, ya. Tuhan lindungi saya. Seolah-olah karena Tuhan sudah berbuat baik, dia mau berbuat baik. Tapi dalam mengikuti Yesus, bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, saudara. Ya, lihat murid-murid Yesus. Ya, semua tidak dalam keadaan baik-baik, saudara. Ya, dianiaya. Kita bukan saat
doa kita dijawab. Tapi apa saudara? Seumur hidup kita, kalau kita sudah selesai mengikuti Yesus, itu lifetime saudara. Seumur hidup kita, ya, baik itu suka, duka, senang, penderitaan sekalipun, bahkan nyawa sekalipun, saya lihat mengikuti Yesus luar biasa saudara. Pengorbanan. Jadi kekristenan bukan sekedar kepercayaan, tapi perjalanan hidup kita saudara. Ya, kita sedang mengukir hidup kita saudara, mengukir perjalanan hidup kita. Ya, sampai waktunya tiba, sampai ketika Tuhan Yesus panggil saudara dan saya. Amin. Kita akan melakukan firman, kita akan turut perintah Tuhan. Contohnya saudara, ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita menggunakan GPS saudara. Ya, kita menggunakan GPS. Bisa nggak? Kalau kita nggak pernah ke sana, kita jalannya mau seenak-enaknya kita. Bisa nggak sampai di sana kita saudara? Nggak bisa saudara. Ya, banyak orang memposisikan Yesus sebagai apa? Penyembuh, penolong. Tapi dia tidak memposisikan Yesus sebagai apa saudara? Pemimpinnya dia. Ya, tidak menjaga, maunya aja penolong, penyembuh saya sakit, penolong waktu saya susah. Tapi kok kita dipimpin sama dia? Tabu. Ya, karena berat. Amin. Mengikuti Yesus berat nggak saudara? Berat. Ya. Saya lihat kemarin di YouTube ada film itu tentang pastor. Tentang pastor itu, itu pastor jujur sekali. Tapi dia difitnah sama seorang perempuan. Dia senang sama pastor itu. Akhirnya si fitnah sampai akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari gereja. Jadi gereja ini majelisnya rapat. Dia bilang dia salah. Ya, perempuan itu menang. Dia ngadu ke majelisnya bahwa dia dilecehin. Padahal dia yang godain. Akhirnya dia dipecat, dipulangin ke negaranya. Hamba Tuhan juga nggak semuanya kaya saudara. Amin. Ya, dia susah saudara. Di kampungnya itu dia sewa rumah kecil. Dia apa saudara untuk menjalani hidupnya? Dia dagang permen saudara, di jalan-jalan jual permen. Coba. Jadi kalau mengikuti, saya bilang kalau kita mengiring Yesus harus siap saudara, dalam susah dan senang. Ya, saya lihat film itu luar biasa. Dia tidak melawan saudara. Ketika dia difitnah, tidak ada satu mulut pun di mulutnya yang melawan. Enggak, dia serahin sama Tuhan. Ya, kita belajar saudara. Ketika kita punya masalah, ya, ketika kita difitnah, ketika kita disakiti, apa nama Bapa kita di surga. Amin. Dia bertanggung jawab atas diri kita. Kalau kita tidak mengikuti arahan Tuhan, maka banyak orang yang tersesat. Akan banyak orang tersesat. Coba di luar sana saudara, kita puji Tuhan, berkumpul di sini, dengar firman, bisa menyanyi. Tapi di luar sana saudara, banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Itu tugas saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, mengikut Yesus berarti apa? Menyangkal diri. Alkitab katakan, menyangkal diri, ikut saya, ikut aku. Ya. Jadi mengikuti Yesus itu apa? Mengikuti Yesus dikatakan di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya berarti apa? Melepaskan ego. Ya. Ego kita. Kadang-kadang ego kita keras saudara. Ya. Kadang-kadang manusiawi kita tuh lebih kuat saudara. Saya bukan nggak bergumul saudara.
Saya ada pergumulan juga, saudara. Saya bergumul. Kadang-kadang saya nggak bisa ngomong sama teman, sama pastor, saya nggak bisa. Sama istri, saya nggak bisa. Jadi saya mengadu sama Yesus. Yesus, tolong aku. Tolong aku. Itu, saudara. Jadi kita tidak lagi hidup sesuka hati kita. Ya. Kita harus menyangkal diri kita. Tidak menjadikan keinginan kita sebagai yang utama dalam hidup kita. Kita ingin apa? Kehendak Yesus yang jadi. Kehendak Yesus yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berat nggak, saudara? Berat. Memang kalau dikatakan gampang, tapi kok kita jalani, saudara, wah, kita bisa jatuh bangun. Amin. Saya mengalami jatuh bangun, saudara. Ya. Yang orang mungkin nggak tahu. Ya, saya jatuh bangun. Ketika saya jatuh, saya ingat Yesus. Saya pandang dia. Tuhan, tolong saya. Saya nggak sempurna, Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mau pakai saya gitu? Saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Ketika saya jatuh, benar-benar saya doa, Tuhan, saya nggak mempermalukan Tuhan. Jangan, Tuhan, tolong saya. Jadi hidup kita bukan hidup kita lagi, saudara, ya. Mengikut Yesus bukan menambah Yesus dalam hidup kita, saudara, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Yesus, bukan menambahkan. Lalu yang ketiga dikatakan, mengikut Yesus berarti apa, saudara? Kata memikul salib. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 23b dikatakan, memikul salibnya setiap hari. Salib bukan simbol kenyamanan, saudara. Bukan. Tapi apa, saudara? Ketaatan. Ya, pengorbanan. Lalu apa? Kesetiaan di tengah penderitaan. Yesus sudah melaluinya, saudara. Ya. Yesus sudah mencontohkan dia di kayu salib. Tidak ada satu kata pun yang dia sangkal, Tuhan, ketika dia difitnah, ketika dia dianiaya. Nggak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya, saudara. Ya, Alkitab katakan apa? Seperti domba yang keluh, saudara, dibawa ke pembantaian. Luar biasa, saudara. Ya, kasih Tuhan luar biasa, saudara. Saya renungkan ini, wow, amazing. Kita punya amazing God, luar biasa. Dia tanggung segala dosa kita sampai di kayu salib. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Mengikut Yesus bisa berarti apa, saudara? Ditolak, difitnah, atau diapakan? Kehilangan kenyamanan. Amin. Seringkali saya ketemu orang bilang, kasih, ya bagus sih, kasih masukan ke saya. Stephen, ada yang bilang gini, kalau kita udah melayani Tuhan, kita jangan terlalu nyanyi-nyanyi lagu rohani, lagu-lagu dunia. Kita harus keluarkan dari mulut kita nyanyian rohani. Oh gitu ya, oh ya. Saya akan belajar sih, Kita semua belajar, saudara, amin. Gak ada yang sempurna, saudara. Lalu ada lagi nggak, Stephen? Kalau apa? Bercanda jangan keterlaluan gitu. Iya. Oke. Saya senang humor, saudara, ya. Senang humor saya. Saya bukannya maksudnya mau menyakiti orang. Saya senang kalau lihat orang tertawa gitu. Ya, tapi ada yang mungkin tanggapannya mungkin saya nggak bagus gitu, karena kita udah jadi melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan,
jaga image gitu, jaga sikap gitu. Jadi saya bilang, oh ya thank you ya. Ya itulah gunanya teman, gunanya sahabat, ya, memberitahu kita supaya apa? Kita makin hari makin lebih lagi seperti Yesus. Amin. Makin hari semakin karakter Yesus ada di dalam hidup kita. Ya. Lalu yang keempat dikatakan, mengikut Yesus adalah keputusan setiap hari. Coba. Mengikut Yesus itu jangan karena ada masalah mundur. Nah, gue nggak mau lagi nih Tuhan. Karena ada masalah di gereja, berseteru, mundur, nggak mau lagi. Nggak mau mulai Tuhan. Ingat saya, pandang Yesus, pandang kasih. Luar biasa kasihnya. Dia tidak memandang kesalahan kita. Amin saudara. Dia mau memakai setiap kita saudara. Dia mau memakai saudara apapun, sekecil apapun talentanya. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Amin. Ya, jangan kecil hati saudara. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa. Jangan saudara. Tuhan pasti mau memakai kita. Kita sudah dipilih sebagai anaknya. Kita akan diberikan talenta Tuhan. Amin. Setiap hari dalam Lukas 9 ayat 23. Mengikut Yesus bukan keputusan sekali di altar, tetapi keputusannya setiap hari. Saat memilih, kita dihadapkan dengan apa saudara? Jujur atau curang? Ya. Seringkali dalam kehidupan kita dihadapkan begitu saudara. Kita mau berbuat jujur, apa baru berbuat curang? Ya. Lalu apa saudara? Ketika kita disakitin, ketika kita difitnah, kita mau mengampuni atau tetap mau membalas? Ya, itu pilihan saudara. Ya. Ketika kita tahu orang berbuat jahat, apakah kita mau berkompromi saudara? Hah? Kalau itu ada untungnya besar, jangan saudara. Pandang Yesus, lihat darah Yesus yang menebus saudara saya. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ya, mengikut aku. Jadi kemarin saya juga pernah saksian sama Bu Lisa. Saya nangis. Ketika kadang-kadang kita disuruh tugas, kita kadang-kadang suka menganggap sepele. Pas aku baca itu Alkitab, aku lagi baca teduh, Alkitab bilang apa? Feed my lamb. Ya, if you love me, feed my lamb. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Jadi saya nangis. Segala menulis. Kemarin saya udah mau menolak menjadi ketua komsel apa. Tapi saya baca itu, saya nangis. Saya lihat, ya Tuhan, ampun saya. Keputusan saya terlalu cepat, ya, tanpa dipikir. Jadi saya bilang, saya siap. Amin. Saya siap. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya, apapun kerjaan, saya siap. Saya siap Tuhan. Ya, saya siap. Lalu mengikut Yesus. Barang siapa di dalam Lukas 9:24, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Coba saudara, Yesus sudah bikin satu garansi buat kita saudara. Jangan takut kehilangan nyawa kita ketika kita mengiringi Yesus. Apapun itu masalah, sekalipun nyawa kita, ya, sekalipun nyawa kita. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Itu janji luar biasa saudara. Ya, memang kadang-kadang kita menghadapi persoalan, kadang-kadang kita takut, cemas saudara. Tapi janji Tuhan, wow. Saya kadang-kadang ada orang sakit, saya ingin mendoakan itu. Saya ingin mendoakan. Kadang-kadang itu
di dalam tubuh kita ini rohnya tarik-tarikan gitu. Kayaknya bertarik-tarikan. Si iblis sama Roh Kudus kayak tarik-tarikan. Lu doain. Tapi kalau nggak semua gimana? Ya, saya jadi pikir-pikir. Jadi pikir tuh, iblis tuh membisikkan kita tuh. Tapi, nah itu gunanya. Kita baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kan Tuhan bilang, kita hanya sebagai alatnya. Amin, saudara. Ya, yang berkuasa siapa? Tuhan. Ya, kita mau melangkah nggak? Kalau kita melangkah, kalau nggak melangkah ada mujizat nggak? Nggak ada. Ya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Amin. Tuhan katakan, diberi kuasa. Jadi terserah orang mau percaya nggak. Kalau ada memang harus. Saya rindu saudara doain orang sakit. Kalau ada orang sakit kita, saya pengen doain. Entah dia mau sembuh mau kagak, ya saya sudah serahin sama Tuhan. Ya nggak? Kita alatnya doang kan? Kita sebagai alatnya. Mau bertindak nggak gitu? Jadi saudara, ketika apa yang kita tinggalkan demi Yesus tidak akan pernah sia-sia, saudara. Amin. Kadang-kadang orang bikin mau ke gereja, gue nggak ada waktu, gue nggak sempet. Ya, bisnis gue, toko gue nggak ada ingat. Ingat saudara, Tuhan katakan tidak pernah sia-sia, tidak pernah hilang. Rezeki kita sudah ditakar Tuhan. Tuhan sudah siapkan. Amin. Kalau ada kita butuh, Tuhan butuh kita, butuh waktu kita. Jangan takut saudara. Tuhan sudah sedia. Tidak pernah hilang saudara. Selalu diganti dengan hidup yang sejati saudara. Amin. Di dalam Markus 10 ayat 9 dikatakan, Yesus berjanji ada upah di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jadi jangan takut. Jangan karena kita sudah, saya udah bersusah payah nih, saya bersusah payah melayan Tuhan gini, saya korbanin ini, korbanin itu. Ingat saudara, Tuhan tidak berhutang. Amin. Tidak berhutang. Jadi hari ini Yesus masih berkata saudara kepada kita, pada orang yang di luar sana juga saudara, follow me, ikut aku. Wah, itu ajakan yang luar biasa saudara. Kita ada di tempat sini, kita adalah orang-orang yang sudah merespon panggilan Tuhan. Amin. Tuhan sudah memanggil saudara dan saya. Jadi Yesus tidak berkata, pahami dulu, baru semuanya ikut beres, ikut aku. Enggak saudara. Ya. Cuman Tuhan, ketika Tuhan bilang, follow me, you mau bergerak lah. Ya. Nggak bisa bilang tunggu hidup gue bener dulu deh, hidup gue beres dulu nih, masalah gue beres dulu. No. Tuhan panggil, follow me. Dia mampu mengubahkan hidup kita. Amin saudara. Ya. Jadi Yesus tidak mencari orang sempurna. Ya, tapi orang yang mau dibentuk saudara. Baik saudara, kita percaya kita orang-orang yang sudah mengikut Yesus. Jangan goyah. Kita harus komitmen dengan panggilan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saya akan menyanyikan satu pujian juga saudara. Lagu ini berkata, aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Aku memberikan hidupku kepadanya. Setia selamanya Tuhanku, juru selamatku. Aku mengikut Yesus sampai akhir.